Mahkota dijual di meja sidang. Di ruang pengadilan yang dindingnya dipenuhi lambang negara, keadilan duduk seperti ratu tua yang mulai kehabisan suara. Sementara palu hakim diketukan dengan irama administrasi. Orang-orang kecil datang membawa map lusu dan harapan. Namun, di balik toga yang tampak bersih dan agung itu, ada harga yang diam-diam ditulis pada secari kwitansi. Dan mahkota peradilan digantung di etalase tawar-menawar. Di Depok, angka 850 juta rupiah melayang seperti burung gagak. Ia hinggap di meja eksekusi sebidang tanah di Tapos. Ketua pengadilan, wakil ketua, dan jurusita terseret arus. Seolah hukum hanyalah rel kereta bagi uang yang terburu-buru. Surat putusan berubah menjadi tiket percepatan kepentingan. Dan rakyat kembali belajar bahwa keadilan pun punya tarif berbeda. Tergantung siapa yang datang membawa koper paling tebal. Mereka menyebutnya oknum dengan wajah penuh kesopanan. Padahal kebocoran itu telah lama menetes dari atap sistem. Pasal-pasal tua diwariskan seperti lemari lapuk zaman kolonial dan dibaca seperti kitab kuno yang kehilangan penafsir jujur. Diskresi tumbuh liar tanpa pagar dan pengawasan berarti. Hingga ruang sidang lebih mirip pasar dengan bahasa hukum. Tempat stempel lebih sakti daripada nurani manusia. Ketua pengadilan memikul terlalu banyak kunci kekuasaan. Ia hakim, ia manajer, ia pengarah, sekaligus ia penjaga pintu eksekusi. Maka ketika kursi berganti, nasib perkara ikut tersendat. Seperti kereta hukum yang menunggu suasana hati masinisnya. Dan rakyat dipaksa sabar sambil menghitung usia yang menua. Karena keadilan di negeri ini lebih sering datang terlambat atau sengaja disesatkan di lorong birokrasi yang panjang. Para jurusita berjalan membawa surat dan tafsir masing-masing. Tidak semua memiliki kompas yang sama tentang prosedur, pemanggilan, penyitaan, pengosongan menjadi seni improvisasi. Setiap pengadilan menciptakan kebiasaannya sendiri-sendiri. Maka hukum berubah seperti cuaca yang sulit ditebak. Kadang cerah bagi pemilik modal dan kuasa, kadang badai bagi rakyat kecil yang tak punya koneksi. Sementara data aset bersembunyi di balik pagar lembaga, bank menyimpan rahasia, pertanahan menjaga kabut birokrasi, pengadilan meraba-raba harta seperti orang mencari lilin padam. Pelacakan dilakukan manual dengan napas panjang dan biaya mahal. Maka muncullah perantara, invoice fiktif, dan rente yang rakus. Karena ketika sistem lambat dan gelap, uang selalu menemukan jalannya lebih cepat daripada hukum. Lalu para ahli bicara tentang pembaruan sistem.
tentang integrasi data, transparansi, dan hakim eksekusi khusus. Mereka mencontoh Italia dan Jerman dengan nada akademik, seolah negeri ini cukup diselamatkan oleh seminar dan regulasi. Padahal masalah terbesar sering bukan kekurangan aturan, melainkan hati manusia yang terlalu mudah tergoda amplop dan nurani yang kalah murah dibandingkan jabatan. Namun, rakyat tetap datang ke pengadilan membawa harapan. Meski sering pulang dengan kecewa yang dibungkus meterai, mereka masih percaya keadilan belum sepenuhnya mati. Bahwa mahkota hukum suatu hari akan kembali bersinar, bukan sebagai perhiasan para pejabat di balik meja kayu, melainkan sebagai cahaya bagi mereka yang mencari haknya tanpa harus menyogok pintu menuju kebenaran.